Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita bakal bahas modul 3 yaitu kelas dan objek. Nah, kemarin harusnya pas praktikum offline itu bahas modul 2 dan 3, tapi saya lupa ya. Lupa untuk jelasin modul 3. Jadi kita bahasnya pakai video aja. Oke. Untuk lapraknya ntar aku tanyain dulu ya untuk lapraknya. Karena juga dikasihnya modul 2 juga doang yang dikasih lapraknya. Jadi ya ntar aku infokan lebih lanjut lah ya di WA. Oke. Langsung saja lah ya, ini kita bahas modul 3 kelas dan objek. Fokusnya kelas dan objek ya, dan ini udah aku sampaikan juga ya dari awal praktikum itu Java penuh kelas dan objek, dan harusnya dasarnya udah aku bilang ya. Dasar dari modul ini kayak udah aku bilang berulang kali ya, tapi di sini kayak lebih menjelaskan ada beberapa konsep lagi nih. Contohnya yang pertama nih, abstraksi. Maksudnya abstraksi apa? Abstraksi pada dasarnya adalah menemukan hal-hal yang esensial pada suatu objek ya. Dan kemarin ya aku bilang di kelas itu cuma ada dua, yaitu atribut sama metode ya. Nah, kalau di sini itu disebut dengan ciri-ciri ya, atau atribut. Ciri-ciri itu sesuatu yang bisa kita definisikan secara langsung gitu, nggak perlu ada logikanya. Contohnya kayak berat badan dan tinggi gitu kan, cuma 100 cm atau berapa gitu ya, itu kan nggak perlu logika, namanya itu atribut. Kemudian ada perilaku atau metode ya, sesuatu yang memerlukan logika. Contohnya kayak makan, minum, dan berjalan ya kan, itu kan perlu logika step by step gitu dijalankan. Oke. Kemudian ada enkapsulasi intinya itu kayak um, pemaketan data objek bersama metodenya gitu, cara pemaketan. Oke. Maksudnya kayak gimana? Kan kalau kemarin ada yang namanya public static void main. Nah, publik itu salah satu enkapsulasinya untuk semuanya karena publik ya. Selain publik ada yang namanya private nih, yaitu gunanya untuk ya sekali itu untuk private memprivate untuk menyembunyikan data gitu ya. Jadi tidak bisa diakses oleh siapapun di program utamanya gitu. Jadi kayak semama ada kelas user ya, user kan ada username sama password. Nah, ngotak ya, kalau passwordnya public kan kocak banget gitu ya, jadi kita gunakan private untuk variabel passwordnya gitu. Oke. Kemudian ada modularitas ya, contohnya kayak um, ini dalam konteks pemaketan data ya. Jadi modularitas biar kayak contohnya ada sih di bawah kayak gini aja lah ya. Nah, bisa dilihat ya, kan ada kopling sama transmisi mobil. Nah, bayangkan yang publik yang mana? Yang kopling kan ya, karena kita sebagai user pakainya kopling bro, nggak pakai transmisi ya. Gila tuh kalau nyetir mobil pakai transmisi langsung gitu di otak-atik, gila ya. Jadi dalam artian nih, koplingnya public bisa digunakan siapapun nih, tapi transmisinya private ya. Private ini bisa ada atributnya, bisa ada metodenya. Begitu juga untuk kopling ya, ada atribut sama metode. Contohnya gini deh, kopling ada atribut warnanya putih ya, ini atasnya ya. Kemudian metodenya maju mundur ya, jadi kayak gitu. Transmisi mobil udah tahu lah ya, transmisi kayak ini deh atributnya, apa sih namanya, uh, kabel ya kan, kabelnya masuk kemana sampai kemana gitu, itu atribut. Kemudian ada fungsinya kayak ganti gear dan lain-lain gitulah ya. Oke, lanjut aja ke pewarisan, inheritance. Nah, kemarin nggak aku bahas sih ini aduh, aku jujur ya kayak males buka VS Code, tapi intinya kayak kita semuanya punya kelas ya, kelas kayak rumah. Kemarin deh, rumah kan dibahas ya kemarin. Nah, rumah itu sebuah kelas. Nah, eh jangan rumah apa ya, beda rumah aja deh, rumah kan kita punya rumah nih, rumahnya semua kayak gubuk ya kan. Kan ada banyak tipe rumah ya, ada yang gubuk, ada yang tingkat 2, ada yang mansion, ada yang apartemen gitu ya. Nah, pewarisan ini semua kita punya kelas satu aja terlebih dahulu, yaitu rumah gitu. Rumah ada pintu, ada atap, ada luas, ada tinggi gitu aja ya. Nah, kita bisa mewariskan atribut-atribut tersebut ke kelas yang kita bikin gitu ya kan. Kayak
child class gitu ya. Kalau bahasanya child class, dan kalau pewarisan dari siapa gitu namanya parent class gitu ya. Parent classnya di sini adalah rumah. Child classnya kita ibaratkan apartemen aja lah ya. Apartemen nih, kalau apartemen kan bisa diganti tuh dari awalnya ukurannya berapa meter dan tingginya berapa meter, pintunya di mana gitu, pintunya ada berapa gitu ya. Kan rumah ada pintu belakang sama depan. Kalau apartemen kayaknya cuma satu ya. Nah itu diganti kayak gitu. Nah itu kita mendefinisikan atributnya itu hanya di kelas rumah. Jadi kalau di kelas apa namanya, di kelas apartemen itu tinggal otak-atik aja gitu, nggak usah mendefinisikan lagi. Oke. Begitu juga untuk metodenya. Jadi metodnya semua kayak buka pintu deh, buka pintu di kelas rumah itu bakal dimiliki oleh kelas kelas apa namanya, apartemen gitu. Jadi tinggal panggil aja gitu, atau kalau mau dimodif juga bisa gitu. Di sini ada lagi sih ya, kayak ini kalau di bahasanya di sini ya ada yang namanya super class gitu ya. Super class itu kayak parent class tadi. Seperti enggak. Jadi ada satu lagi nih, nggak tahu ya kalau dibahas dibahas di bawah ini. Ada namanya super, kata kunci super. Kata kunci super ya, semua kayak super, super luas. Nah, maksudnya apa tuh? Itu maksudnya kayak mengambil sesuatu dari super class, atau di sini namanya parent class ya. Super class semua kayak kita definisikan default rumahnya itu minimal 100 meter. Banyak nggak sih? Ya udah 100 meter aja gitu ya. Lebarnya 100 meter. Nah, kita definisikan ulang meter luas tadi menjadi 300 meter di sebuah apartemen. Nah, kalau kita pengen ngecek nih apakah rumah minimal gini ya, minimal 100 meter, apakah rumah 100 meter, tapi nilai luasnya tadi kan udah ditulis lagi tuh di kelas apartemen. Cara dapat nilai asalnya gimana bro? Itu bisa pakai super yang mereferensikan nilai defaultnya dari parent class tadi. Jadi kita bisa dapatkan nilai 100 meter pakai super luas gitu. Oke, kita aja lah ya. Polimorfisme apa aja? Polimorfisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu banyak bentuk. Ini digunakan untuk interface yang sama dan memerintah suatu objek agar dapat melakukan aksi. Ya kayak tadi sih ya yang aku jelaskin ya, rumah kan tadi banyak tipe ya. Nah itu jatuhnya ke polimorfisme juga gitu, kayak mobil di sini ya. Ini kan mobil ya, mobil juga banyak tipe gitu. Jadi intinya kayak kita bisa menurunkan sifat utama sebuah mobil ke mobil lainnya, karena itu juga banyak tipe gitu ya. Jadi banyak bentuk ya, polimorfisme, banyak bentuk. Oke. Kemudian ada message, komunikasi antar objek. Jujur ya belum pernah nyoba kayak ginian sih. Tapi katanya itu objek yang bertindak sendiri yang jarang berguna. Oleh karena itu objek-objek tersebut saling berkomunikasi. Komunikasinya apa? Lewat metode kayak gitu ya katanya. Aku belum pernah nyoba kayak ginian sih. Tapi kayaknya kalau cuma manggil setelah kayak sama kayak kita manggil objek rumah, kemudian kita manggil objek mobil gitu ya. Nah kita bisa komunikasi satu antar lain pakai sekuensial tadi, kita panggil satu-satu. Kalau gitu ya menurutku ya, setauku gitu. Soalnya kayak agak aneh, kayak pindah dari rumah ke kelas mobil gitu. Tapi bisa sih seharusnya ya, bisa. Kemudian ada kelas adalah cetak biru rancangan dari project. Buset, ini blueprint gitu ya. Cetak biru. Jadi kelas adalah blueprint. Itu aja ya, udah aku jelaskan kemarin dan kemarinnya lagi minggu pertama. Jadi ya nih contohnya kayak gini ya. Suruh nama. Nah, udah aku jelas sih, udah. Kemudian ada objek maksudnya apa? Objek itu kita instansi dari sebuah kelas ini. Dirikan sebuah instansi atau hasil ciptaan dari suatu kelas. Jadi kayak kita udah punya blueprintnya, kita cetak tuh pakai objek, namanya objek ya. Dicetaknya itu di function main biasanya kayak gini ya, manusia, objek manusia, new manusia. Nah ini digunakannya di fungsi mainnya kayak gitu. Kemudian ada field apa cuy? Field adalah sebuah atribut. Field bisa ini kayak apaan cuy? Field bisa berupa sebuah variabel kelas, variabel objek, variabel method. Oke, kita baca ya.
terdapat dua field dalam kelas. Di bawah ini adalah contoh kelas yang terdapat dua jenis field tersebut. Dua field, dimana coba fieldnya? Ini kelas field public static final double. Kelas field yang di kelas ini dikaitkan dengan kelas di mana dia didefinisikan bukan dengan sebuah instance dari kelas. Di bawah ini menyatakan mendeklarasi kelas field pada kelas circle. Oh gitu. Public static final double. Kayak gini. Oh, kayaknya dia di sini bahas atribut deh. Iya nggak sih? Aku kayak field ya. Iya kayak ibaratnya atribut nggak sih? Instance class field. Apa ya? Jujur nih kayak return pi r quadrat public double r public static final double p. Jujur nih kayak atribut aja sih ya, tapi pakai kata kunci tambahan. Nih aku jelasin ya, public itu semua bisa diakses semua, double itu kan buat float ya, kemudian ini variabelnya kayak gitu aja ya, kayak variabel biasa sih, atribut gitu. Kemudian ada public static final double ya. Public udah tadi. Static apa? Static itu nggak bergerak sih, setauku di C++ itu nggak bergerak, kayak disimpannya di sebuah memori yang tidak bakal bergerak gitu. Kemudian final itu apa? Final itu nggak bisa diganti, dan double ini float ya, jujur kayak pendefinisian sebuah variabel ya. Kemudian ada method nih, dengan sebuah function method dikenal juga sebagai suatu function dan prosedur. Nah ini banyak banget, ada 3 bahasa ya, yang intinya fungsi aja gitu loh, sumpah kayak ngapain ada kata method, ada prosedur, fungsi aja gitu, kayak udah. Aku benci orang yang ini enggak ya udah, jangan. Lanjut aja lah ya. Ini pendeklarasian metode untuk mengembangkan nilai fungsi. Ini kita ada yang namanya pass by value sama pass by reference. Kalau pass by value kita ngirim nilainya sebagai secara langsung aja gitu ya, jadi integer aja. Kalau pass by reference kita ngirimin memorinya. Gampangnya gitu aja ya, tapi kalau jujur ya paling gampang sih pass by value aja lah ya. Itu kalau pass by reference itu biasanya orang bahasa pemrograman C ya, yang dipakai di Linux itu, kayak development Linux itu ribet cuy. Jadi kita otaknya nggak terlalu pinter ya, dan nggak pengen pinter amat ya. Astagfirullah, kenapa bilang gitu ya? Nggak, intinya nggak susah gitu lah kalau pass by value. Mending pakai pass by value aja sih. Kemudian ada keyword this. Aku jujur juga jarang pakai this sih, kayak ini kayak mereferensikan sebuah objek gitu sih setauku ya. Jadi kayak ada kelas lagu nih, berarti lagunya ini dipakai di judul. Jadi kayak gini nih, kita punya string judul ya kan. Nah itu variabel judul ini berkaitan dengan sebuah objek lagu. Nah kemudian nih di sini di fungsi di method ya ini, jadi aku bakal bahas method aja. Method ini kita mendefinisikan judul kan, judul sama dengan judul. Nah tapi kita pakai keyword this ya. Aslinya jujur ini pakai gini aja bisa sih kayaknya ya. Tapi kalau this itu kayak sama aja sih. Sumpah. Beda kayak maksudnya gini, gimana ya, kalau kita seumpama mendefinisikan sebuah kelas ya, ibaratnya rumah apartemen itu kan child class dari parent rumah biasa ya. Nah child class itu di sini ya, kalau di sini ini ibaratnya rumah deh, kelas parent kelas rumah. Nah this ini kalau kita baca ya paling ini kalau this ya pasti bakal nulis ke parentnya ya nggak sih. Nah kayak gitu. This itu kayak digunakan untuk scope
kelasnya gitu. Jadi kalau kita panggil apartemen ya bakal disamakan dengan apartemen, jadi disnya itu apartemen gitu. Setahu gitu ya. Ini jelas nggak sih? Dalam Java terdapat suatu besaran referensi khusus disebut dis yang digunakan dalam metode yang dirujuk untuk objek yang sedang berlaku. Nah, kayak gitulah ya. Nilai dis merujuk pada objek di mana metode yang sedang berjalan dipanggil gitu. Oke. Nggak tahu ya, ini biasanya kalau di JavaScript pakainya callback ya, callback dis gitu. Kalau di Java ya jujur jarang pakai dis ya, paling di Kotlin sih, itu untuk development aplikasi juga. Ya udah lanjut aja sih. Oke, sudah selesai bos. Oke, gitu ya untuk modul 3. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan bila ada salah kata dan lain-lain mohon dimaafkan. Dan ya antara untuk labraknya aku infoin lagi lah ya, ini harusnya harusnya dua modul tapi yang dikasih cuma satu labraknya, jadi gitu ya. Oke sih, kalau ada pertanyaan lain-lain biasa PC bilang grup. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.